Baiklah, perkenalkan nama saya Yeremia Liano dengan NIM C1C02024. Kali ini saya akan presentasikan PowerPoint saya mengenai aspek perilakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya. Simak terus pembahasannya ya. Sistem biaya tradisional versus biaya standar. Tujuan dan penggunaan sistem akuntansi biaya. Akuntansi biaya mengidentifikasikan, mengkuantifikasi, mengakumulasikan, dan melaporkan berbagai elemen biaya yang berkaitan dengan produksi barang atau penyerahan jasa. Akuntansi biaya memiliki dua tujuan, melalui akumulasi biaya untuk penilaian persediaan dan penentuan laba. Akuntansi biaya melayani kebutuhan pengguna eksternal seperti pemegang saham, kantor pemeriksaan pajak, dan kreditor. Dengan menyediakan manajemen dengan informasi biaya yang tepat, waktu, dan relevan, akuntansi biaya membantu dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi aktivitas operasional harian dan orang yang bertanggung jawab untuk itu. A. Sistem biaya tradisional atau historis. Istilah tradisional atau historis mengacu pada biaya yang membatasi input biaya, pada biaya yang mengusahakan penyerapan penuh atas biaya tetap dan variabel oleh unit produk atau jasa. B. Sistem biaya standar. Ruang lingkupnya yaitu sistem biaya standar mencerminkan pencampuran yang potensial efektif dari akuntansi dengan konsep pengendalian dari teori organisasi modern. Biaya standar adalah sasaran biaya per unit atau jasa yang ditentukan sebelumnya secara ilmiah yang dikembangkan melalui studi teknik dan akuntansi. Biaya standar mencerminkan estimasi terinci dan canggih mengenai apa dan berapa biaya untuk melaksanakan suatu tugas tertentu untuk menghasilkan suatu produk tertentu. 2. Kompatibilitas dengan konsep teori organisasi modern. Langkah-langkah pengendalian menurut Edwin Kaplan. Pertama, penentuan tujuan organisasi. Penentuan tujuan organisasi ini sangat penting ya, karena melalui tujuan ini kita bisa mengarahkan anggota-anggota untuk mencapai tujuan sehingga tidak kehilangan arah. Yang kedua yaitu menentukan pusat pertanggungjawaban yang sesuai dan penegasan fungsi kepada masing-masing. Ya, penentuan pusat pertanggungjawaban pada anggota itu sangat penting dikarenakan supaya terjadi koordinasi yang tepat dan efisien dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Yang ketiga yaitu pengisian staf dari pusat pertanggungjawaban dengan individu-individu yang memiliki kemampuan, motivasi, dan pengetahuan yang mencukupi untuk melakukan fungsinya. Yang keempat, menciptakan jalur komunikasi antara pusat pertanggungjawaban dan unit organisasi lainnya serta di mana perlu lingkungan eksternal. Yang kelima, pengembangan prosedur yang memastikan bahwa informasi yang mencukupi relevan waktu sepanjang jalur komunikasi. Yang keenam, desain dan implementasi mekanisme pengendalian yang mengukur dan mengevaluasi kinerja, hal tujuan organisasi, dan memberikan umpan balik mengenai penyesuaian yang diperlukan dan atau kinerja. C. Pengendalian biaya. Biaya teknik meliputi biaya dan bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel seperti bahan bakar dan listrik. Biaya tetap dikomitmenkan atau biaya kapasitas adalah seluruh biaya organisasi dan pabrik yang terus terjadi tanpa memedulikan tingkat aktivitas dan yang tidak dapat dikurangi tanpa merugikan kompetensi organisasi untuk memenuhi tujuan jangka panjang. Biaya diskresioner atau juga disebut dengan biaya terprogram adalah biaya yang muncul dari keputusan periodik, biasanya tahunan, mengenai jumlah maksimum yang akan dikeluarkan dan yang tidak
memiliki hubungan optimum yang dapat ditunjukkan antara input atau yang diukur oleh biaya dan output yang diukur oleh pendapatan atau tujuan lainnya. Biaya-biaya ini meliputi biaya seperti biaya periklanan, audit, dan jasa konsultasi, manajemen, serta pelatihan sumber daya manusia. D. Pengambilan keputusan. Beberapa situasi pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan bauran publik, penentuan harga produk baru, penetrasi pasar, penghapusan periodik, pesanan khusus, kampanye iklan, dan promosi, keputusan mengurangi biaya. Biaya administrasi korporat. Biaya administrasi korporat adalah biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan kantor korporat. Biaya ini termasuk gaji, hubungan masyarakat, dan biaya korporat lainnya yang terjadi untuk menjalankan perusahaan secara keseluruhan. Tujuan alokasi biaya tidak langsung responden survei menyebutkan biaya pelaporan keuangan eksternal, evaluasi kinerja internal, penentuan harga basis biaya, dan pengambilan keputusan. Aspek perilakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih. Pertama, penetapan standar. Elemen yang paling berpengaruh dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan sistem biaya adalah standar yang digunakan sebagai kriteria kinerja. Raymond Mills dan Roger Ford menemukan 4 syarat utama bagi sistem pengendalian yang unggul secara keperilakuan. Standar harus ditetapkan dengan cara yang sedemikian rupa sehingga orang menerimanya sebagai sesuatu realistis dan bukannya arbitrer. Orang-orang harus merasa bahwa mereka memiliki pengaruh dalam menentukan tujuan mereka sendiri. Orang-orang harus yakin bahwa mereka tidak akan dihukum secara untuk variasi normal yang terjadi secara kebetulan dalam kinerja. Yang keempat, umpan balik atas kinerja haruslah bertujuan untuk koreksi maupun untuk pembenahan perusahaan. Analisis varians. Unsur utama dari pengendalian biaya adalah perbandingan secara periodik antara biaya aktual dengan sasaran biaya yang sudah ditentukan sebelumnya, baik dalam bentuk anggaran maupun standar. Perbandingan tersebut juga akan menghasilkan sejumlah varians, karena mustahil bahwa biaya aktual yang terjadi akan setara dengan biaya atau setara dengan standar atau anggaran dari elemen operasional yang akan dikendalikan. Varians tersebut dapat merupakan hasil dari berbagai penyebab. Beberapa di antaranya dapat dijelaskan dan dikendalikan, sementara yang lain tidak dapat dijelaskan maupun dikendalikan. Yang pertama yaitu keputusan investigasi varians. Keputusan manajemen semata-mata bergantung pada penilaiannya atas signifikasi diskrepansi yang diamati. Varians ini memiliki signifikasi pengendalian hanya jika varians tersebut berasal dari penyebab yang dapat ditentukan atau dengan kata lain tidak bersifat acak dan rentan terhadap tindakan perbaikan. Yang kedua, aspek keperilakuan. Komponen khusus dari kebijakan pengendalian yang dapat mempengaruhi respon manusia adalah faktor-faktor yang seperti batas yang ditetapkan oleh manajemen, jenis hasil kekayaan pemaksaan dan penghargaan, serta sanksi yang terkait dengan kebijakan pemerintah. 3. Perhitungan biaya langsung atau variabel. Filosofi yang mendasari untuk memfasilitasi pengambilan keputusan dan pengendalian biaya tanpa perlu untuk menyusun laporan pelengkap yang menghabiskan banyak waktu. Suatu filosofi perhitungan biaya baru diperkenalkan sejak tahun 1930. Perhitungan biaya langsung atau biaya variabel membedakan antara biaya produksi atau bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan bagian variabel dari overhead, dengan biaya untuk menghasilkan overhead tetap atau biaya periode. B. Dorongan keperilakuan. Konsep, prinsip, dan praktik akuntansi mempengaruhi pengukuran kinerja manajerial dan konsekuensinya keputusan manajemen. Hawkins menyatakan bahwa konsep, prinsip, dan praktik akuntansi ada bagus secara perilakuan maupun teknis jika konsep, prinsip, atau praktik tersebut menghambat manajer dari pengambilan sebagai tindakan operasi yang tidak membenarkan adopsi atau suatu alternatif akuntansi. Yang kedua yaitu menghambat adopsi praktik akuntansi oleh perusahaan yang menciptakan ilusi.
Apa saja faktor-faktor aspek keperilakuan? Yang pertama adalah batas pengendalian. Batasan ini menentukan seberapa mudah atau sulit bagi seseorang mengendalikan untuk berkinerja dan dalam kisaran yang dapat diterima, dan berapa banyak ruang yang mereka miliki untuk gagal sekali waktu. Yang kedua yaitu hasil umpan balik. Tidak seperti mesin, informasi umpan balik mengenai kinerja manusia akan menimbulkan perasaan keberhasilan atau kegagalan dalam diri individu yang dikendalikan. Yang ketiga yaitu keketatan pemaksaan. Pemaksaan yang ketat atau kebijakan pengendalian akan menimbulkan tekanan dalam diri individu yang dikendalikan. Yang keempat, struktur penghargaan. Orang atau kelompok akan memodifikasi perilaku mereka yang tidak diinginkan dan mengulangi perilaku yang diinginkan ketika mereka memandang bahwa perubahan atau pengulangan perilaku tersebut disertai dengan penghargaan intrinsik maupun ekstrinsik. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.